Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin rangkuman manga Tensei Shitara dan Naoji sebelumnya, yaitu lanjut ke part 43-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi di chapter sebelumnya, Shinichiro yang sedang memimpin jalannya pertempuran akhirnya memerintahkan Esa dan Saria untuk menggunakan kekuatan mereka sampai batas maksimal. Karena waktu itu Nameless sudah mulai mengeluarkan dua kemampuan dari boss monster yang dia serap, dan itu digabungkan menjadi serangan yang tentunya sangat mematikan, yaitu Cosmic Terror. Gabungan dari kekuatan Mad Forest dan kemampuan dari Mod King atau monster yang seperti ngengat ini cuy. Tapi kan setelah Esa mulai bernyanyi dengan seluruh kekuatannya, semua serangan dan kutukan yang Nameless keluarkan itu pun langsung disapu bersih. Bahkan tubuh Nameless sendiri sampai menerima serangan dari kekuatan Esa itu. Sedangkan para pasukan Shalom seperti biasa langsung mendapatkan buff dan keberanian yang cukup gila-gilaan. Bahkan sampai muncul tanda lingkaran cahaya di atas kepala mereka. Termasuk Grimo yang merupakan seorang majin juga ikutan mendapatkan tanda itu. Ya tentu Grimo langsung kelihatan sangat panik. Karena kekuatan Holy Magic itu memang sangat berdampak buruk pada makhluk seperti mereka. Nah, dalam pertempuran melawan Nameless ini, satu-satunya kesempatan mereka untuk bisa menang kan harus bisa menghentikan Nameless dalam waktu 15 menit. Karena setelah 15 menit kemudian, Nameless itu bakal bisa menggunakan seluruh kemampuan dari boss yang dia serap. Dan jika itu sampai terjadi, maka mereka nggak akan punya kesempatan untuk bisa menang. Ya, kecuali kalau lihat langsung yang turun tangan. Makanya saat itu begitu Esa mulai bernyanyi, mereka pun langsung maju untuk menyerang Nameless dan para undead yang jumlahnya sangat banyak. Karena dari gerombolan undead itu masih terus membangkitkan para boss monster kelas SS. Jadi selama gerombolan itu masih ada, maka boss monster yang bisa dibangkitkan pun gak akan pernah habis. Soalnya gerombolan undead itu yang memang digunakan sebagai katalisnya. Saat itu para pasukan yang berusaha untuk memusnahkan para undead itu pun kelihatan sangat kewalahan. Karena walaupun para undead itu nggak bisa bertarung dan nggak mampu untuk melawan, tapi kan jumlahnya itu sangat banyak. Dan mereka itu terusan membangkitkan para boss monster kelas SS. Terlihat saat itu Gilgamesh pun kembali muncul dari tengah gerombolan para undead itu. Jadi kalau tetap dibiarkan, maka para undead itu bisa aja membangkitkan lebih dari satu Gilgamesh. Nah, tapi untungnya saat itu sebelum bangkit sepenuhnya, Veda pun yang sudah sampai di tempat itu langsung melenyapkannya. Termasuk para undead yang ada di jangkauan kekuatan Veda juga langsung lenyap semuanya. Lalu disusul oleh Mars yang juga sudah sampai di tempat itu. Para pasukan yang melihat itu pun sampai dibuat melongo. Jadi sepertinya Mars dan Veda ini bakal fokus untuk melenyapkan para undead itu dan juga sekaligus untuk menghentikan mantra Nameless yaitu Dark Rebirth. Karena yang lainnya kan bakal fokus untuk mengalahkan Nameless-nya. Di sini Mars pun udah sempat pede kalau kedatangan dirinya dan Veda itu di luar prediksi Shinichiro. Jadi nantinya setelah Mars dan Veda berhasil menghentikan mantra Dark Rebirth, maka mau gak mau Shinichiro harus mengucapkan terima kasih. Ya begitulah yang Mars pikirkan. Sebelum akhirnya para pasukan pun mengatakan kalau sebelumnya Shinichiro itu sudah memberitahu mereka kalau Mars dan Veda bakal datang dan ikutan membantu mereka. Jadi ya seperti biasa semuanya sudah diprediksi oleh Shinichiro. Ya apalagi cuma yang seperti itu. Masa depan yang jauh aja Shinichiro mampu melihatnya dengan sangat detail. Nah, di sini begitu Veda melihat Nameless yang sudah sekuat itu, dia pun berpikir kalau dengan kekuatannya saat ini, dirinya itu bakal butuh waktu sehari penuh untuk bisa melenyapkan mana yang Nameless miliki. Yang berarti mana yang Nameless miliki saat ini memang luar biasa banyak. Apalagi di sini kekuatan Veda memang masih belum pulih sepenuhnya. Jadi ya mending fokus untuk melenyapkan para undead itu aja. Apalagi saat itu tak lama kemudian kembali muncul tubuh Mad Forest yang ukurannya sangat besar. Oh ya, di sini Veda itu juga sebenarnya ikutan merasakan kekuatan dari nyanyian Esa. Cuma entah kenapa sepertinya Veda nggak sampai menerima efek buruknya. Lalu mari kita berpindah ke tempat Shinichiro yang saat itu masih terusan memimpin pasukan dari jarak yang cukup dekat dengan Nameless. Di sini Shinichiro itu udah nggak mengaktifkan kemampuan Amatsuboshi-nya. Karena sebelumnya mau apapun yang dia lakukan, masa depan di mana para pasukan Shalom terbantai itu nggak pernah berubah. Makanya dia pun memutuskan untuk gak mengaktifkan penglihatan masa depannya itu. Dan mending langsung bertindak dan mengamati pergerakan Nameless untuk langsung menyiapkan langkah berikutnya. Supaya pasukan Shalom bisa menang. Nah, terlihat saat itu Nameless pun mulai menyiapkan serangan berikutnya yang juga tentu sangat mengerikan. Karena kali ini serangan gabungan dari kemampuan Selat Magis Bamyu dan Netherworld Grid yaitu Demonected.
Bagi Senesil itu merupakan keputusan yang sangat bijak dari seorang Nameless. Karena serangan kosmik teror yang sebelumnya memang sudah nggak efektif digunakan saat kekuatan dari nyanyian Esa masih aktif. Makanya dia mengganti ke serangan gabungan dari kemampuan Bamyu dan Netherworld yang sangat menyerang seperti itu. Nah, saat itu begitu serangan dahsyat itu mulai dilancarkan, di sini Grimo yang memang sudah bersiap pun langsung menabrak serangan itu dengan serangan terkuat miliknya. Dan bahkan kalau kita lihat di sini serangan yang Grimo keluarkan itu memang lebih kuat dari yang biasa dia gunakan. Walaupun ya dia cukup mati-matian untuk menahan serangan itu. Karena serangan gabungan yang Nameless keluarkan memang sangat mengerikan. Jadi sebelum Grimo melakukan itu di depan Senesil dengan perubahan manusianya, Senesil itu memang sudah memberikan instruksi pada Grimo. Awalnya ya tentu Grimo sempat kaget dan panik. Kok si pangeran pertama bisa tahu semuanya? Bahkan Senesil sempat mengancamnya dengan mengatakan kalau kau tidak mau kembali tersegel di bawah istana, maka jadikan dirimu berguna dalam pertempuran ini dan lakukan sesuatu sesuai perintahku. Makanya Grimo pun gak ragu untuk menunjukkan sosok dan kekuatannya. Saat itu Senesil juga sekalian memerintahkan Sayas untuk membawa Ido dan Albert menjauh dari tempat itu. Karena kondisi mereka berdua memang sedang terluka. Apalagi Albert yang mengalami kerusakan yang sangat parah pada tubuhnya. Awalnya Ido itu sempat terusan menolak karena Ido merasa sudah kembali pulih dan tentunya sangat ingin membantu mengalahkan monster itu. Cuma kan Senesil dengan tegas memerintahkan Ido untuk tetap menjauh dan fokus untuk menyembuhkan Albert. Di sini Grimo pun masih berusaha mati-matian untuk menahan serangan itu dan bahkan tubuhnya itu lama-lama mulai mengecil karena kan mana yang dia punya semakin menipis. Begitu juga dengan Senesil yang saat itu ukuran tubuhnya juga sudah mengecil. Senesil ini kan juga punya tubuh yang spesial sama seperti Cruz. Jadi kalau kekuatannya sudah sangat menipis, maka tubuh mereka itu bakal menyusut seperti ini. Tapi dengan makan yang banyak, maka kekuatan mereka bakal kembali terisi dan bakal kembali seperti semula. Grimo pun yang melihat itu sempat bertanya, apakah kau ini beneran Senesil? Dan Senesil pun balik bertanya, apakah kau ini beneran Majin? Ya mungkin itu cuma pertanyaan candaan aja. Karena tubuh Grimo ikutan mengecil dan tanda cahaya di kepalanya juga nggak sampai merusak tubuhnya. Walaupun tetap aja kata Grimo tanda cahaya itu membuat kepalanya sakit, tapi tidak memberikan debuff apapun pada tubuhnya. Karena kalau memang cahaya itu sampai memberikan debuff pada Grimo, maka udah pasti Grimo nggak akan baik-baik saja. Karena sekelas Nameless saja sempat sampai menerima kerusakan. Jadi sepertinya kekuatan Esa kali ini bisa milih targetnya gitu cuy. Makanya debuffnya itu hanya berlaku pada para monster yang menjadi musuh Salom. Sedangkan yang lain seperti Grimo dan Veda walaupun Majin dan monster mereka itu nggak sampai menerima kerusakan. Walaupun ya tetap aja Grimo memang beneran panik dan nggak bisa menghilangkan tanda cahaya di kepalanya itu. Nah di sini makin lama Grimo itu kan semakin dibuat kewalahan dan sepertinya nggak lama lagi Grimo udah nggak mampu untuk menahan serangan itu. Makanya dia pun menyampaikan hal itu pada Senesil supaya Senesilnya segera menjauh dari tempat itu. Tapi Senesil yang melihat itu mengatakan kalau aku telah selesai menyampaikan semua instruksi yang perlu aku berikan pada yang lainnya. Jadi tidak ada lagi yang perlu aku lakukan dan kalaupun Senesil sampai terbunuh juga hanya akan berpengaruh kecil pada jalannya pertempuran itu. Karena semuanya bakal berjalan sesuai rencana. Lalu begitu Senesil mengatakan sekaranglah saatnya, saat itu ada satu orang yang langsung melesat ke arah Nameless untuk menyerangnya yaitu Satanel. Satanel ini juga sebelumnya sudah menerima instruksi dari Senesil dan juga sempat mendapatkan ancaman dikit seperti halnya Grimo. Apalagi di saat Satanel mengajukan permintaannya, Senesil itu mengatakan kalau itu tergantung dari Lloydnya sendiri. Permintaan Satanel ya tentu adalah menjadi pelayan pribadi Lloyd. Ya intinya Senesil nggak akan melarang asalkan Satanel bisa membuktikan kelayakannya dalam pertempuran ini. Tugas yang diberikan pada Satanel ini adalah untuk menjatuhkan Nameless sampai ke tanah atau setidaknya memaksa Nameless untuk bertarung di bawah karena supaya yang lainnya bisa lebih mudah untuk menyerangnya. Nah cuma kan karena saat ini kekuatan Satanel masih belum kembali pulih, jadi ya dia belum bisa menggunakan artefaknya lagi. Tapi kan dia bisa menggunakan leg artnya yang juga sangat kuat untuk mencoba menjatuhkan Nameless. Saat itu begitu Satanel hendak mendaratkan serangannya, ternyata ada Silpa dari arah lain yang juga langsung memberikan tebasan kuatnya pada monster itu. Jadi tebasan itu hampir saja mengenai Satanel. Cuma di saat Satanel memperingatkan Silpa dan mengajaknya bicara, Silpa itu awalnya terusan mengabaikan Satanel. Ya mungkin naluri Silpa udah tahu kalau Satanel ini sangat ingin menjadi pelayan Lloyd. Nah saat itu Nameless pun langsung menciptakan barrier untuk menahan serangan mereka.
Bahkan di saat Silpa dan Satan terusan memberikan serangan mereka yang sangat kuat, semua serangan itu sama sekali nggak mampu untuk menghancurkan barrier itu. Padahal Silpa sampai menggunakan Silver Ward-nya dan memberikan tebasan yang sangat banyak dan sangat kuat dalam sekejap. Sedangkan Satanel juga sampai menggunakan serpihan cahaya antimaterinya yang harusnya nggak ada pertahanan yang mampu untuk memblokirnya. Kecuali dengan kekuatan mentah atau mungkin mana yang super padat seperti yang Nameless gunakan untuk menciptakan pelindung itu. Dan itu nggak cuma satu lapis, melainkan sampai 7 lapis yang semuanya sangat-sangat keras. Tapi seenggaknya semua serangan yang mereka lancarkan barusan berhasil untuk mendorong Nameless sampai ke bawah. Nah lalu setelah itu dari arah lain kursi yang sudah bersiap saat itu langsung melesat dan langsung melancarkan tebasan yang sangat kuat. Dan itu mampu menghancurkan 2 lapis barrier milik Nameless. Tentu yang lainnya pun gak menyanyiakan kesempatan itu untuk langsung mendaratkan serangan terkuat mereka masing-masing. Ya tentu tebasan yang Kurus berikan barusan memang sangat kuat, tapi barrier yang Nameless ciptakan juga sangat-sangat keras, makanya nggak sampai menghancurkan semuanya. Lalu Shin pun berpindah ke tempat Seyas, Albert, dan Ido yang juga sambil melihat pertarungan itu. Nah ternyata di sini Albert itu masih berpikir keras tentang identitas Nameless yang sebenarnya. Dia itu masih memikirkan perkataan Senesil yang sebelumnya dengan tegas mengatakan kalau monster itu hanyalah Nameless, tidak lebih dan tidak kurang. Makanya Albert malah jadi tambah berpikir keras, karena dari monster itu sebelumnya Albert sampai merasakan kenangan tentang Lloyd yang di masa lalu. Ya intinya Albert terusan merasakan sesuatu dari monster itu yang berhubungan dengan Lloyd yang di masa lalu. Begitu juga dengan Seyas yang juga merasakan hal yang sama. Tapi kan di sini di saat Albert bertanya pada Seyas pun sengaja membenarkan perkataan Senesil kalau monster itu hanyalah Nameless, tidak lebih dan tidak kurang. Sedangkan apa yang kau lihat dan kau rasakan sebelumnya itu cuma mimpi buruk yang dia tunjukkan. Lalu sambil menangis dan sambil menunjukkan tekadnya yang sangat kuat, Seyas pun mengatakan harus ada orang yang bisa mengakhiri mimpi buruk ini. Dasar orang bodoh yang terobsesi dengan sihir. Dan kita lanjutkan di chapter berikutnya guys. Dan tentunya harus nunggu rilis dulu. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, hampir sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.